Baik, perkenalkan nama saya Komang T. Prasadas dari kelas 21 IF08 Prodi Informatika dengan NIM 21114376. Jadi kali ini saya disuruh membuat tugas dari mata kuliah Komunikasi Data, yaitu membuat flip-flop dengan modifikasi kode pemrograman di atas agar menjadi LED D1 menyala kemudian mati dilanjutkan LED 2 dan seterusnya dengan delay 400 milisecond. Dan di sini jika kita lihat diberi contoh rangkaian seperti ini. Jadi kita akan menggunakan aplikasi Proteus dan CVAVR, mohon maaf. Jadi kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat new project karena disuruh buat video dengan cepat. Dan di sini ada kita menggunakan dua alat virtual yaitu ATmega dan LED Yellow. Jadi bisa disiapkan dengan cari di sini lalu di searching ya. Oke, karena saya sudah menaruhnya di bagian sini, kita tinggal mengambilnya saja. Kita letakkan di bagian sini ATmega-nya. Setelah itu kita ambil 8 LED. Bebas mau LED warna apa saja. Di sini saya mengambil LED berwarna kuning. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata agak miring ya. Agak kurang simetris. Jadi kita pindahkan. Jadi setelah ini kita akan menghubungkannya menggunakan pengantar kabel. Jadi dengan kita bisa menghubungkannya. Di sini kita pakai port yang terdekat aja, port D. Kita bisa hubungkan kita ambil dari bawah atau dari atas. Kita ambil dari atas saja untuk port 1. Lalu dilanjutkan. Ya, ini disambungkan semua ya, teman-teman. Hingga semua memiliki bagian outputnya. Port 6 sambung ke 7 dan port 7 sambung ke LED D8. Oke, setelah begini kita berikan sebuah terminal ground ya. Terminal ground kita letakkan di sini. Mana bagian tengahnya? Oke, setelah itu semua kita hubungkan. Jadi kita bisa memanfaatkan satu kabel untuk bersama, paralel, untuk ke groundnya. Sambungkan semua ya teman-teman. Setelah
Ya, setelah kita sambungkan, sekarang kita akan beralih ke aplikasi CVA VR untuk membuat program perintah dari rangkaian tersebut. Nah, di sini kalian buka file, new file, setelah itu new project, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, di sini kita mencari ATmega. Kita mencari ATmega sesuai yang kita pakai, yaitu ATmega 32. Dan di sini kita disuruh oleh asisten dosen menggunakan 12 juta. Oke. Setelah itu kita pergi ke bagian port untuk mengatur bagian portnya. Karena tadi kita menggunakan port D, jadi kita ubah port D menjadi output semuanya. Karena semuanya tadi digunakan ya teman-teman. Setelah itu di bagian pull up-nya kita berikan dia menjadi 1 atau pull. Setelah itu, ini sudah selesai ya, karena memang hanya port D yang kita gunakan. Kita bisa lakukan generate program. Kita berikan nama tugas 3. Kita cari tempat penyimpanannya di tempat yang sama dengan kita menyimpan tadi ya. Di tugas. Oke, kita simpan di sini. Di sini akan melakukan save sebanyak 3 kali. 3 file yang berbeda. Jadi kita kasih sama, namanya kita kasih sama. Yang ketiga. Oke, setelah kita melakukan save akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Disinilah kita akan melakukan atau memberi perintah kode pemrograman. Jadi karena tadi di tugas disuruh memberikan delay sebanyak 400 ms. Jadi kita pertama-tama memberikan sebuah library untuk delay agar bisa menggunakan perintah delay dengan menginputkan include delay.h. Tutup. Oke. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah hingga di baris ke-135 ada tulisan while 1 dan di dalamnya ada tempat kita akan melakukan coding atau memberi perintah. Nah, di sini kita bisa memerintahkan menggunakan bilangan biner dengan memberikan perintah seperti port D. Jadi kita akan memberikan perintah pada port D sama dengan 0B. B artinya biner, 0B biner dengan biner. Nah, jika menggunakan biner sesuai perintah tadi, kita lihat kembali di CVA VR di Proteus. Untuk D1 yaitu port 0 dan dilanjutkan sampai terakhir port 7 ya. Jadi sedikit berurutan, sedikit mudah untuk diingat. CVA VR jadi port 0 pertama kali kita hidupkan, dan port 0 itu ada di paling terakhir. Bernilai 1 di biner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kita beli angka 1, artinya ini akan memerintahkan port 1 untuk dialiri listrik sehingga akan menghidupkan
bagian menghidupkan LED yang tersambung di port tersebut. Setelah itu kita memberikan delay.ms kurung 400. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi jika kita masukkan ini perintah untuk menghidupkan port D di bagian port D0. Jadi karena kita ingin memerintahkan 8 port dari port 0 sampai port 7. Jadi kita copy saja ini. Lalu kita pastekan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Nah, ini sudah ada 8 ya teman-teman. Namun di bagian sininya kita ganti perintahnya karena bagian pertama sudah port D0, yang kedua kita ganti menjadi port D yang ke-1. Atau dalam biner port D nilainya 2. Di sini port D2 majukan saja satu-satunya tuh. Dan yang terakhir itu port 7 berada di depan. Oke, sudah selesai. Ini untuk biner. Untuk biner ya teman-teman. Jadi jika sudah, kita bisa melakukan build out project. Dan di sini jika kita lihat bertuliskan no error. Jadi kita bisa save. Oke. Nah, setelah ini kita pergi ke Proteus kembali dan menekan di bagian ATmega-nya. Kita tekan 2 kali. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita cari folder tempat kita menyimpan si VAVR tadi. Karena dia kebetulan sama, jadi kita bisa ambil bagian debug. exe tugas 3. Oke, kita oke. Setelah itu di sini kita ubah menjadi exit clock. Dan di bagian clock frequency di sini kita ubah menjadi 12 juta. Di sini jika belum ATmega ya teman-teman. Lalu kita oke dan kita coba jalankan. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi lampunya hidup secara bergantian hingga terakhir. Agak lama ya. Delay 400 milisecond. 0,4 second. Oke, selanjutnya jika kita menggunakan konversi dari heksadesimal. Jadi kita kembali ke si VAVR-nya. Mungkin ini kita berikan saja ya. Kita berikan tanda ini, artinya jika kita berikan 2 garis slash seperti ini, artinya ini tidak akan dibaca oleh komputer. Ini dianggap hanya seperti sebuah catatan saja.
Jadi kita akan membuat perintah yang sama, namun menggunakan konversi bilangan heksadesimal. Ini kan menggunakan biner, kita akan menggunakan heksadesimal. Jadi hampir sama, kita menggunakan port D sama dengan, namun di sini yang berbeda, yang menggunakan X atau heksadesimal. Jadi lambang heksadesimal adalah X di sini. Lalu kita tuliskan nilai heksadesimal. Jadi kalau di sini angka 1, heksadesimal juga 1 guys ya. Dan kalau di sini ya, jika kalian bisa membaca biner, konversi biner ke heksadesimal, maka kalian akan tahu. Kalau di sini berarti di heksadesimal nilainya 2, kalau di sini 4, di sini 8, 16, 32, di sini 10, di sini 20, di sini 40, dan di sini 80. Kita berikan delay 400 juga. Kita tutup. Oke, kita copy menjadi 8 bagian dulu agar cepat. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini kita ubah sesuai konversinya ya teman-teman. Jadi kalau di desimal, di sini ternilai 1, di sini ternilai 2, 4, 8, 16. Namun jika di heksadesimal maksud saya, di sini 1, 2, di sini 4, ini bernilai 4, ini bernilai 8, dan ini bernilai 10. Lalu 20 dilanjutkan. Kita tulis saja langsung. Di sini 1 tetap, lalu di sini 2, di sini 4, di sini 8, di sini 10, 20, 40, dan 80. Oke, jadi ini untuk heksadesimal. Jadi kita save saja. Nah, di sini no error ya. Jadi kita oke. Lalu kita kembali ke Proteus karena tadi sudah dikonversi, maka dia akan tetap, tidak perlu lagi kita tekan sini. Jadi kita tinggal jalankan saja. Nah, tetap berfungsi ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita juga bisa menggunakan perintah menggunakan desimal atau angka yang sering kita gunakan, angka 1 sampai 10. Yang 1 sampai 9 yang kita kenal. 0 sampai 9 maksud saya. Oke, kita coba isi via VR-nya. Jika menggunakan desimal, dia tidak menggunakan, kalau tidak salah dia tidak menggunakan lambang seperti ini, OX atau, jadi kita tes, semoga benar karena saya lupa ingat juga. Oke, jadi kita tulis di sini saja ya. Maaf kalau teman-teman bingung dengan codingan saya. Di sini kita tulis port D sama dengan, di sini kita langsung tulis saja 1, tutup. Coba kita copy.
Coba kita tes ya untuk sementara. Apakah benar? Oke, benar. Jadi kita lanjutkan. Yang ketiga, lalu yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, sepertinya ada yang salah ya. Oh, benar. Yang kedelapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oh, jadi yang di mana yang dihapus ya, yang di sini. Kesalahan, salah tulis tempat. Di sini kita enter. Setelah itu kita ganti sesuai angka desimal, yaitu di bagian sini bernilai 2, sini 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Oke, coba kita compare. Oke, no error ya. Lalu kita kembali ke Proteus dan kita coba jalankan. Oke, sama ya teman-teman. Jadi tidak ada kesalahan dalam kode pemrogramannya, di mana LED tetap menyala dari D1 hingga D8 secara bergantian dengan tenggat waktu atau delay selama 400 milisecond. Baik, itu saja video dari saya untuk saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak.